Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Fajar Wahyu Novianto, mahasiswa PPL dari UIN Wali Songo Semarang, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, tak lupa pula saya ingin mengingatkan untuk teman-teman semuanya agar selalu menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi sedikit ilmu. Nah, sebelum kita mulai belajar, bolehkah saya melepas masker saya karena saya juga sedang berada di rumah. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Nah, karena pelajaran akan kita mulai, lebih baik saya lepas masker ya, karena untuk membantu audionya agar terdengar lebih baik. So, today we are going to study about to show the existence of things and people, atau untuk menyatakan adanya benda atau seseorang. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang there is and there are. Apa sih itu there is and there are? There is atau there are itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah ada. Nah, bagaimana sih penggunaan si there is dan si there are? Nah, itu ada perbedaannya. There is digunakan untuk singular. Jadi, there is selalu diikuti oleh singular. Singular merupakan kata benda tunggal. Contoh, ada sebuah apel. Ingat, singular adalah benda tunggal, hanya satu saja. Nah, lihat ada sebuah apel. Jika di bahasa Inggris kan, maka akan menjadi there is an apple. Kenapa menggunakan an? Karena apple berawalan huruf vokal. Sementara kita lihat gambar selanjutnya. Nah, ada gambar kursi. Maka bahasa Inggris dari gambar tersebut adalah there is a chair. Kenapa menggunakan e? Karena chair diawali huruf konsonan. Jadi ingat, there is diikuti oleh singular atau kata benda tunggal. Nah, namun there is juga bisa diikuti oleh uncountable noun. Jadi apa sih uncountable noun? Uncountable noun itu benda yang tidak bisa dihitung, contohnya air, gula, dan lain sebagainya. Contoh, there is much sugar. Nah, contohnya sugar, karena kita tidak mungkin kan menghitung gula satu persatu. Ya mungkin ada, cuma jarang. Sekarang there is diikuti oleh plural atau kata benda jamak atau yang lebih dari satu. Contohnya ada 3 apel. Karena ada 3 apel, maka yang kita gunakan adalah there are. Maka menjadi there are 3 apples. Karena apelnya lebih dari 1, maka kita memakai akhiran s. Ingat, kalau tunggal atau singular memakai is, dan jika plural atau jamak menggunakan are. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang quantifier. Nah, si quantifier merupakan kata yang digunakan untuk menyatakan jumlah seperti many, much, few, a few, little, a lot of, dan lain sebagainya. Quantifier terletak di depan kata noun atau kata benda. Ingat, terletak di depan kata noun atau kata benda. Sekarang mari kita coba teks ini.
The roads are very busy now because there are many vehicles. Jalanan sangat sibuk sekarang karena ada banyak kendaraan. There are also many pedestrians. There is a little discipline on the road, but there are very few policemen around. Juga ada banyak pejalan kaki. There is a little discipline on the road. Kedisiplinan di jalan sangatlah sedikit, tetapi hanya ada beberapa polisi di sekitar. Nah, selanjutnya pada teks kedua, mari kita baca. In big cities, there are many traffic jams everywhere. There are many kinds of vehicles, like cars, big buses, minibuses, trucks, cycles, motorcycles, and becaks. Luckily, there are not many cars now. Artinya, di kota besar terdapat banyak sekali kemacetan. Ada berbagai macam kendaraan seperti mobil, bis besar, bis kecil, truk, sepeda motor, dan becak. Untungnya tidak terdapat kereta sekarang. Nah, dari kedua teks tersebut kita bisa menemukan banyak sekali kata there is, there are, many, much, little, and few. Setelah kita memahami tentang perbedaan countable and uncountable noun, sekarang mari kita simak perbedaan antara many dan much. Nah, many dan much artinya sama, yaitu banyak. Many digunakan untuk countable noun atau benda yang dapat dihitung. Contoh, there are many kinds of vehicle. Terdapat banyak jenis kendaraan. Nah, kendaraan kan bisa dihitung. Sedangkan much digunakan untuk uncountable noun atau benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya, there is much air pollution. Nah, terdapat banyak sekali polusi udara. Udara kan benda yang tidak bisa dihitung. Selanjutnya, kita akan belajar tentang perbedaan antara few and little. Few and little artinya sedikit. Few digunakan untuk countable noun atau benda yang dapat dihitung. Seperti there are very few policemen around. Terdapat sedikit polisi di sekitar atau hanya ada sedikit polisi di sekitar sana. Nah, sementara little digunakan pada uncountable noun atau benda yang tidak dapat dihitung. Seperti atau contohnya, there is too little water during the dry seasons, atau terdapat hanya sedikit air saat musim kemarau atau musim kering. Nah, teman-teman, setelah kita belajar tadi, saya harap kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga video ini dapat membantu kalian semua dalam belajar. Akhir kata, terima kasih yang sebesar-besarnya sudah menonton video ini. Mohon maaf bila banyak salah kata. Tetap jaga protokol kesehatan dan jangan lupa pakai masker.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.